nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Nurmin, SPD, MPD. Keseharian saya bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar sebagai salah seorang pengawas pembina. Di masa pandemi ini, tentunya kita dituntut, baik itu sebagai pengawas, sebagai kepala sekolah, dan sebagai guru, untuk memanfaatkan teknologi informasi semaksimal mungkin. Di mana di masa pandemi ini, kita sebagai guru memang dituntut untuk tahu dan paham tentang itu. Salah satu teman guru yang ada di Kabupaten Takalar yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pembelajaran daring, yakni teman kita yang bernama Muhammad Ridwan di SDN nomor Bontopano. Itu teman kita yang satu ini luar biasa karena mereka sudah mampu mengaplikasikan media-media pembelajaran, proses pembelajaran melalui media sosial. Olehnya itu, pada kesempatan ini saya mengajak untuk semua teman-teman guru yang ada di Kabupaten Takalar untuk mari berbenah, mari belajar, mari memanfaatkan media teknologi semaksimal mungkin demi untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Takalar tercinta ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang cerdas. Berjumpa kembali dengan Pak Ridwan, tentunya di video pembelajaran tematik kelas 5. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tema pertama, organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema pertama, organ gerak hewan, dan pada pembelajaran keempat. Nah, anak-anak yang cerdas, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, tentunya kita harus awali dulu dengan berdoa ya. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran pada hari ini. Nah, doa belajar kali ini akan dipimpin oleh teman kalian, Anugrah Laila. Baik anak-anak yang cerdas, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu, nah anak-anak yang cerdas, di sini terdapat denah kandang kelinci ya. Jadi pada denah kandang kelinci ini terdapat tempat pakan dan minum, ada indukan A, indukan B, indukan C, tempat pembuangan kotoran, ada tempat pembesaran, ada pejantan, tempat pakan dan minum, ada penampungan air seni, dan penampungan kotoran. Nah, kalian tahu tidak apa itu denah? Nah, untuk mengetahuinya,
Simak dan perhatikan baik-baik penjelasan Pak Ridwan berikut ini. Anak-anak yang cerdas, tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Nah, jadi anak-anak yang cerdas, jadi yang lebih kecil itu denah dan yang di atasnya itu adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Anak-anak yang cerdas, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Jadi pada pembelajaran sebelumnya, Pak Ridwan sudah menjelaskan ya, bahwa Indonesia itu terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Jadi pulau-pulau itu terdiri dari pulau besar dan pulau-pulau kecil. Jadi bisa kita lihat di peta ini, jadi di sini ada beberapa pulau yang besar ya. Jadi ada Pulau Sumatera, ada Kalimantan, Sulawesi, Papua, ada Jawa, ya, dan terdiri dari banyak sekali pulau-pulau kecil. Dengan peta kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Nah, yang pertama adalah kondisi geografis Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Nah, kemudian batas-batas Pulau Jawa yaitu jadi sebelah utara Pulau Jawa berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Kalimantan. Sebelah timur Pulau Jawa berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali. Nah, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Kepulauan Cocos di Australia ya. Jadi Kepulauan Cocos ini ada di Australia. Dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Kemudian ada beberapa pantai yang ada di Pulau Jawa. Di antaranya ada Pantai Pangandaran di Jawa Barat, ada Pantai Carita di Banten, ada Pantai Anyer di Banten, dan Pantai Parangkritis di Yogyakarta. Kemudian nama laut di Pulau Jawa. Jadi ada Laut Jawa, Samudra Indonesia, dan Selat Sunda. Nah, nama dataran rendah di Pulau Jawa. Ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dan dataran rendah Madiun. Nah, kemudian gunung yang ada di Pulau Jawa ya. Jadi ada beberapa gunung, diantaranya ada Gunung Ciremai, ada Gunung Papandayan di Jawa Barat, kemudian ada Gunung Sindoro, Gunung Sumbing di Jawa Tengah, kemudian yang ada di Jawa Timur ada Gunung Lawu dan Gunung Ijen. Selanjutnya pulau yang kedua yaitu Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera itu merupakan pulau terluas kelima loh di Indonesia. Nah, bagaimana dengan batas-batas Pulau Sumatera? Jadi sebelah barat itu Pulau Sumatera berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan negara Malaysia. Nah, kemudian pantai yang ada di Sumatera. Jadi ada beberapa pantai yang ada di Pulau Sumatera ya. Jadi ada Pantai Iboih di Aceh, ada Pantai Sorake, Pulau Nias di Sumatera Utara, ada Pantai Trikora di Kepulauan Riau, ada Pantai Pasir Putih di Lampung,
ada pantai Tanjung Tinggi di Kepulauan Belitung. Kemudian laut yang ada di sekitar Pulau Sumatera. Jadi ada Laut Indonesia, ada Selat Bangka, dan Selat Malaka. Nah, kemudian dataran rendah yang ada di Pulau Sumatera. Jadi di bagian timur Sumatera ada sebagian besar berupa hutan rawa dan merupakan dataran rendah yang sangat luas. Dataran rendah di Sumatera Utara yaitu Melaboh dan Singkil. Nah, kemudian di Sumatera banyak terdapat gunung berapi yang aktif ya anak-anak yang cerdas, seperti Marapi, ada Talang, ada Sinabung, dan lain-lain. Selanjutnya pulau yang ketiga yaitu Pulau Kalimantan. Jadi Pulau Kalimantan itu merupakan pulau terluas kedua di Indonesia ya anak-anak yang cerdas. Jadi luas dari Pulau Kalimantan itu 785.753 km persegi. Nah, bagaimana dengan batas-batas Pulau Kalimantan? Jadi sebelah barat itu berbatasan dengan Selat Karimata, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia. Kemudian pantai yang ada di Kalimantan, di antaranya ada Pantai Amal Tarakan, ada Pantai Mangkupadi, ada Pantai Sungai Taiwan atau Sute, ada Pantai Batu Lamampu, dan Pantai Kayu Angin. Kemudian laut yang ada di sekitar Pulau Kalimantan, ada Selat Makassar dan Laut Cina Selatan. Kemudian dataran rendah yang ada di Pulau Kalimantan, ada dataran rendah Kapuas, dataran rendah di antara pegunungan Muller dan Secuaner dengan pegunungan Meratus, dataran rendah Sungai Mahakam di sebelah timur. Kemudian ada gunung ya, jadi gunung yang terdapat di Pulau Kalimantan. Ada Gunung Palung di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah ada Gunung Bukit Raya, kemudian di Kalimantan Timur ada Gunung Liampran, dan ada di Kalimantan Selatan Gunung Halau-Halau. Selanjutnya, kondisi geografis Pulau Sulawesi. Nah, di Indonesia itu Pulau Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat setelah Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Nah, bagaimana dengan batas-batas Pulau Sulawesi? Jadi sebelah barat itu ada Selat Makassar, sebelah timur Pulau Halmahera dan Laut Arafuru, sebelah selatan Laut Bali dan Laut Jawa, sedangkan sebelah utara Laut Filipina. Nah, kemudian dataran rendah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di wilayah bagian selatan dan pesisir pantai seperti Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pinrang, Polewali Mamasa atau Polmas, Majene, Mamuju, Ujung Pandang, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan lain-lain. Nah, kemudian laut yang ada di sekitar Pulau Sulawesi ya anak-anak yang cerdas. Jadi ada Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Kemudian pantai yang ada di Pulau Sulawesi, ada Taman Nasional Wakatobi, ada Pantai Nirwana, ada Pantai Lakeba, Pantai Kamali, dan Pantai Walengkabola. Nah, anak-anak yang cerdas, di Sulawesi itu terdapat 41 gunung ya. Di antaranya ada Gunung Ambang, ada Gunung Awu, ada Gunung Bawakaraeng, Gunung Boliyohuto, dan Gunung Lokon. Nah, selanjutnya Pulau Papua ya. Jadi kondisi geografis Pulau Papua. Luas wilayah Pulau Papua yaitu 890.000 km persegi. Nah, selain itu, Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland yang ada di Denmark.
Kemudian bagaimana dengan batas-batas Pulau Papua? Jadi sebelah barat itu berbatasan dengan Laut Arafuru dan Laut Banda. Sebelah timur ada negara Papua Nugini. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Filipina. Kemudian pantai yang ada di Papua ya, anak-anakku yang cerdas. Jadi ada pantai Teluk Triton di Kaimana, kemudian ada pantai Pulau Venu, ada pantai Yenbeba, ada pantai Bakaro, ada pantai Kaironi, dan pantai Pulau Kemudian laut yang ada di sekitar Pulau Papua. Jadi ada Laut Arafuru, Samudra Pasifik Selatan, dan Teluk Cendrawasih. Nah, dataran rendah yang ada di Pulau Papua yaitu ada dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, ada dataran rendah pesisir Arafura, dataran rendah pesisir Transfly, dataran rendah pesisir Teluk Papua, dataran rendah pesisir barat Laut Papua. Kemudian gunungnya, jadi gunung yang ada di Papua atau Pulau Papua. Jadi ada gunung yang terkenal ya, jadi ada Gunung Puncak Jaya, ada Gunung Puncak Trikora, ada Gunung Puncak Idenberg, ada Gunung Dom, ada Gunung Derabaro, dan Gunung Yamin. Selanjutnya kondisi geografis Kepulauan Nusa Tenggara. Jadi Pulau Sumbawa merupakan pulau terbesar di Nusa Tenggara Barat ya, anak-anak yang cerdas. Luas dari Pulau Sumbawa ini adalah 15.448 km persegi, sehingga luasnya hampir 75% luas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian batas-batas Kepulauan Nusa Tenggara ya. Jadi sebelah utara ada Laut Flores, sebelah barat ada Laut Timur, sebelah selatan Samudra Indonesia, dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Bali. Kemudian nama-nama pantai yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara. Ada Pantai Selong Belanak, Pantai Seger, Pantai Gili Meno, ada Pantai Senggigi, ada Pantai Pulau Kenawi, dan Pantai Pulau Moyo. Kemudian laut yang ada di sekitar pulau atau Kepulauan Nusa Tenggara. Jadi ada Laut Sawu, ada Laut Flores, Laut Timor, Laut Bali, dan Samudra Hindia. Nama dataran rendah. Jadi ada dataran rendah. Jadi dataran rendah kebanyakan terdapat di daerah pantai, di sekeliling teluk dan lembah-lembah seperti di Lombok, Sumbawa, dan Flores. Kemudian ada beberapa gunung yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara. Ada Gunung Iliboleng, Gunung Inierie, Gunung Kelimutu, ada Gunung Batutara, Gunung Egon, dan Gunung Rokatenda. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggal kalian. Nah, gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana ya. Nah, untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Anak-anak yang cerdas, di sini ada bacaan yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan.
Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Nah, mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Anak-anakku yang cerdas, dari 3 paragraf tadi, mari kita sebutkan ide pokok masing-masing paragraf yang ada pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Nah, anak-anak yang cerdas, di sini Pak Ridwan sudah menuliskan ide pokok dari ketiga paragraf tadi ya. Jadi paragraf pertama itu ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama, yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Kemudian pada paragraf kedua, ide pokoknya yaitu dalam gotong royong tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian paragraf ketiga, ide pokoknya prinsip-prinsip dalam gotong royong bisa menjadi modal pembangunan nasional. Anak-anak yang cerdas, berdasarkan ide pokok paragraf tadi, kalian bisa kembangkan menjadi sebuah paragraf yang berbeda dengan bacaan yang tadi ya. Nah, anak-anak yang cerdas, misalnya ada ide pokok, musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ide pokok ini kita akan kembangkan ya dengan kalimat pengembang. Nah, jadi di sini Pak Ridwan akan membuat sebuah paragraf dengan ide pokok ini ya. Jadi misalnya musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalimat pengembangnya itu yaitu musyawarah ini sama seperti gotong royong dan kerja bakti, diwariskan dari kebudayaan bangsa Indonesia dan melekat utuh sebagai bagian dari kepribadian bangsa. Musyawarah ini mengakar pada bangsa Indonesia sejak ratusan tahun silam hingga saat ini, sebab memang menjadi jalan untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Kemudian ide pokok yang kedua yaitu kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Jadi kalimat pengembangnya itu kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak yang dijamin langsung oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hak ini harus selaras pula dengan kewajiban untuk menghargai pilihan orang lain, menghormati jalannya peribadatan mereka, tidak mencampuri urusan agama orang lain, dan sebagainya. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam beternak kelinci, ternyata Pak Rudi juga memiliki wawasan yang luas tentang bangsa dan negara.
Pak Rudi banyak memberikan pengetahuan kepada Edo berkaitan dengan Pancasila dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Dengan mengamati peta, kamu telah mengetahui kondisi geografis Indonesia dan kondisi geografis tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan atau wilayah tempat tinggalmu? Nah, jadi yang dapat kita manfaatkan ya, atau yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan wilayah tempat tinggal kita, yaitu kita dapat memanfaatkan kondisi geografis lingkungan wilayah tempat tinggal untuk menunjang kegiatan ekonomi. Nah, misalnya saja lingkungan sekitar berupa daerah pegunungan, maka dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata. Selanjutnya, gotong royong dan musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, masihkah kedua perilaku tersebut diterapkan di wilayah tempat tinggalmu? Nah, coba sebutkan. Nah, gotong royong masih diterapkan di lingkungan tempat tinggalku. Misalnya saja, saat ada tetangga yang akan melaksanakan pesta atau hajatan, banyak warga sekitar yang datang membantu. Sementara musyawarah juga masih diterapkan dalam beberapa kegiatan bersama. Misalnya saja ketika membahas pembangunan tempat ibadah, pembangunan jembatan, dan lain-lain. Anak-anak yang cerdas, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Ridwan jelaskan tadi bisa kalian pahami, dan mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk kalian semua. Tetap semangat belajar di rumah, tetap menaati perintah kedua orang tua, dan tetap melaksanakan salat 5 waktu. Pak Ridwan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.